Pada tahun 1848, ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Seorang remaja yang hanya berumur 15 tahun bernama Homan Walsh melakukan sebuah tindakan yang kecil, tetapi hasilnya besar pengaruhnya. Pada waktu itu dia berdiri di bagian tebing dari negara Amerika Serikat, dan kemudian di bawahnya adalah sebuah sungai yang besar yang dialiri oleh aliran dari air terjun Niagara Falls. Di seberangnya adalah sebuah tebing di mana itu adalah bagian dari negara Kanada. Pada waktu itu tidak ada jembatan, tidak ada apapun di situ. Yang dilakukan oleh Homan Walsh, dia hanya menerbangkan sebuah layang-layang ke seberang dari tebing tersebut, yaitu ke arah dari negara Kanada. Di sebelah Kanada ada orang yang menangkap layang-layang tersebut dan kemudian mengikatkannya ke sebuah patok yang sangat kuat. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus berulang kali. Seutas tali layang-layang berubah menjadi sebuah simpul. Dan setelah simpul ini berulang kali diutasi oleh atau dikirimkan dari arah Amerika ke Kanada, maka lama-lama menjadi tali. Dan tali ini setelah bolak-balik diikat, maka menjadi tambang yang besar. Dan suatu hari kemudian proyek ini dilanjutkan dan menjadi suatu langkah awal dari pembangunan konstruksi sebuah jembatan yang menghubungkan negara Amerika Serikat dengan Kanada. Kisah tentang Homan Walsh ini dicatat di dalam sebuah buku yang diberi judul The Kite That Bridge Two Nations. Jadi layang-layang, sebuah layang-layang yang menghubungkan dua negara. Betapa ini adalah sebuah tindakan yang kecil, tetapi pengaruhnya sangat besar. Setelah itu, jembatan itu kemudian didirikan, di mana kereta bisa lewat, kemudian juga mobil akhirnya bisa lewat, bahkan kereta api pun bisa lewat di atasnya. Ini adalah suatu hal yang dimulai dari sebuah tindakan yang sangat kecil, yaitu menerbangkan layang-layang. Tetapi akhirnya menjadi sebuah jembatan yang sangat besar. Tidak heran Alkitab berkata di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar terhadap perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Di ayat yang lain, Alkitab malah memberikan kepada kita ilustrasi tentang biji sesawi. Matius 13 ayat 31 sampai 32 katakan begini, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudaraku yang terkasih, hanya dari biji sesawi yang kecil kemudian dapat menjadi pohon yang rindang di mana bahkan burung-burung dapat berteduh di bawah kerimbunan dari pohon ini. Di dalam Alkitab kita pernah mendengarkan suatu perkataan Yesus dalam Matius 17 ayat 20 yang mengatakan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu akan dapat memindahkan gunung. Katanya bahwa pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Apakah waktu Yesus mengatakan hal ini, yang Yesus maksudkan adalah supaya kita menjadi seorang Kristen yang sombong. Yang dengan iman kita yang kecil, kemudian kita mau pamer kepada orang lain dan katakan pada gunung, gunung pindah. Apa itu tepatnya secara harafiah yang dimaksud oleh Yesus? Secara pribadi, saya percaya bahwa bukan hanya itu yang terjadi. Tapi maksud Yesus,
Kalau kita memiliki iman yang kecil saja seperti seorang anak kecil, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan dapat mengampuni segunung-gunung, bahkan bukan hanya segunung ya, bergunung-gunung dosa kita dan melemparkannya sampai ke tubir laut. Saudaraku yang terkasih, kecil itu besar. Saudara ingat peristiwa ketika Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Dari mana Yesus mendapatkan modal untuk bisa memberikan makan 5.000 orang? Hanya dari bekal seorang anak kecil. 5 roti dan 2 ikan. Maka 5.000 orang bisa makan. Bahkan masih ada sisa 12 bakul. Kecil itu besar. Hal ini tercermin juga dari cerita tentang Simson. Dia dapat membunuh 1.000 orang Filistin hanya dengan menggunakan satu benda yang kecil, yaitu tulang rahang keledai. Saudara pasti ingat cerita Alkitab tentang seseorang yang kecil, yaitu Daud yang masih muda, yang bisa mengalahkan Goliat, raksasa itu, hanya dengan satu batu yang kecil. Saudara, dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, kita dapat belajar bahwa hanya dengan iman yang kecil, maka perkara-perkara yang besar dapat terjadi. Bagaimana dengan kata-kata kita? Apakah kata-kata kita yang kecil-kecil itu memiliki kuasa? Kita semua tahu di Indonesia sangat viral beritanya. Pada tanggal 20 Februari 2023 yang lalu, terjadi sesuatu peristiwa yang kemudian menjadi sangat populer. Seorang anak pejabat namanya Mario Dandi Satrio memiliki seorang kekasih. Kekasihnya ini berusia 15 tahun, sedangkan Mario Dandi ini berusia 17 tahun. Entah dari mana ada salah satu dari teman mereka yang menyampaikan kepada Mario bahwa Agnes mengalami perlakuan yang tidak baik dari mantan pacarnya yang bernama David. Jadi pada tanggal 20 Februari itu Mario dan temannya mendatangi David dan kemudian menghajarnya, menganiayanya hingga akhirnya David menjadi koma. Nah, setelah itu kasus ini menjadi besar. Dan kemudian Mario masuk di dalam tahanan dan kemudian diadili, temannya juga demikian. Dan kemudian tidak lama kemudian diusutlah kekayaan dari Mario dan keluarganya, terutama bapaknya. Bapaknya pun juga kemudian dipecat, bahkan di dalam Dirjen Pajak diselidiki semua kasus-kasus korupsi, kekayaan pejabat-pejabat, dan banyak yang diturunkan jabatannya. Dan bukan hanya itu, Agnes sendiri kemudian dikeluarkan dari sekolahnya. Bahkan pada waktu itu timbul kebencian terhadap sekolah dari Agnes ini. Sehingga teman-temannya tidak berani menggunakan seragam sekolahnya. Saudara, ini hanya dimulai dengan kata-kata yang kecil. Kata-kata seorang teman yang mengatakan, melaporkan kepada Mario Dandi tentang apa yang dialami oleh kekasihnya yang kemudian terbukti juga tidak benar. Saudara, hati-hati menggunakan perkataan kita. Satu perkataan yang kecil dapat mengakibatkan pengaruh atau dampak yang sangat besar. Tidak heran di dalam Alkitab, Yakobus 3 ayat 5 katakan, demikian pula lidah. Walaupun hanya suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudaraku, ukuran lidah ini memang kecil, lebih kecil daripada ukuran jantung. Tapi akibat perkataan yang diucapkan oleh lidah yang tidak bijaksana, sama buruknya seperti orang kena serangan jantung. Bahkan di kasus-kasus tertentu malah lebih buruk daripada orang yang kena sakit jantung. Karena kata-kata yang tidak bijaksana dapat menyebabkan ada yang patah hati, ada yang patah semangat, bahkan depresi, jadi sakit mental, hidup jadi hancur, dan bahkan menyebabkan kematian. Bukan hanya itu, dalam berbagai sejarah dunia ini,
Ada kata-kata yang sampai akhirnya memulai perang antar negara, antar bangsa, antar kerajaan, hanya dimulai oleh kata-kata yang kecil. Saudara, rayap yang kecil merubuhkan lebih banyak rumah daripada gempa bumi. Padahal gempa bumi kan besar, rayap itu kecil, tapi rayap yang kecil bisa merubuhkan banyak rumah. Dan saudara, kata-kata yang kasar dari seorang sahabat, seorang yang dekat dengan kita, lebih menyakitkan daripada fitnah seorang musuh. Saya ingin tanya, hewan apa yang paling mematikan di dunia ini? Apakah itu singa? Atau mungkin gajah yang besar? Atau mungkin kalau di laut ada ikan hiu? Gimana? Apakah saudara tahu apa hewan yang paling mematikan di dunia ini? Hewan yang paling mematikan di dunia ini adalah nyamuk malaria. Nyamuk malaria membunuh sekitar 3 juta orang di dunia setiap tahun. Tapi dianggap remeh. Kalau ada misalnya ada singa yang datang, wah kita lari. Tapi kalau ada nyamuk malaria yang datang, kita bahkan tidak sadar, kita tidak anggap. Kenapa? Karena ukurannya yang kecil. Saudara, kata-kata kita pun bisa seperti nyamuk malaria. Bisa menggigit. Karena walaupun kita ngomong itu hanya butuh beberapa detik, tetapi dampaknya akan bisa berakibat untuk selamanya. Lebih serius lagi, di dalam Alkitab, Matius 12 ayat 36 mengatakan bahwa setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Wah, saudara, kita harus mulai berhati-hati terhadap setiap perkataan yang kita ucapkan, walaupun itu mungkin hanya candaan atau lelucon belaka. Belakangan ini seringkali terjadi ada kasus body shaming, artinya ada yang ledek karena orangnya terlalu gemuk atau terlalu kurus. Bahkan katanya di Inggris, 1 dari 8 orang muda yang usianya 18-24 tahun jadi ingin bunuh diri karena berat badannya berlebihan atau terlalu kurus. Mungkin itu dibully oleh teman-teman atau masyarakatnya sehingga jadi ingin bunuh diri dengan kasus body shaming ini. Hanya dengan kata-kata yang mungkin itu nama julukan, yang membuat orang jadi sakit hati dan kemudian mengalami depresi, rendah diri, dan kemudian menjadi penyakit atau gangguan secara mental yang ingin bunuh diri. Walaupun kata-kata bisa menimbulkan efek yang sangat buruk, saudara, tapi kata-kata juga bisa sebaliknya. Jadi kata-kata itu seperti pisau. Bisa untuk maksud yang baik dan bisa untuk maksud yang buruk. Efek yang lain adalah ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Misalnya ketika kita bertemu dengan seseorang, kita bisa katakan, kamu hari ini kayaknya cantik banget deh. Atau pada waktu kita naik bus atau kita naik taksi, bisakah kita katakan kepada supir taksinya atau supir busnya, Pak, Bapak sudah menyetir dengan baik. Saya sangat menghargai apa yang Bapak kerjakan pada hari ini. Terima kasih ya. Mungkin si supir punya masalah di rumah tangga, punya problem keuangan dan lain-lain. Tetapi kata-kata kecil penghargaan yang kita ucapkan kepada mereka akan memberikan dampak yang besar. Amsal 13 ayat 3 memberikan suatu nasihat kepada kita. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, artinya banyak ngomong, akan ditimpa kebinasaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, coba kita pikirkan. Selama ini ada berapa kata-kata buruk yang kita ucapkan tentang sesuatu, komen doang nih ya, tentang sesuatu atau seseorang. Secara pribadi saya mau mengakui bahwa saya masih tidak bijaksana dalam menggunakan kata-kata saya. Dan buat saya, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan yang besar, yang siap untuk membasuh dosa saya atau hukuman yang harus saya tanggung akibat kata-kata saya yang ceroboh dan menyakitkan, saya bisa-bisa tidak selamat oleh karena apa yang saya ucapkan.
saya berada dalam masalah yang besar. Itulah sebabnya di dalam Pengkhotbah 5 ayat 2 dinasihatkan seperti ini. Jangan terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Bagaimana dengan saat-saat yang kecil? Artinya waktu-waktu yang kecil, waktu-waktu yang singkat. Nah, gunung terbuat dari banyak butiran pasir. Hidup kita pun demikian. Hidup kita terdiri dari banyak saat-saat yang kecil-kecil. Dan kalau kita menyia-nyiakan waktu kita, sebenarnya kita sedang menyia-nyiakan hidup kita. Salah satu tokoh yang terkenal, Thomas Jefferson, dia adalah presiden ketiga dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai seseorang yang sangat efisien mengatur waktunya. Pagi-pagi dia sudah bangun, dan pada waktu dia sedang sarapan, dia selalu menyempatkan diri untuk membaca buku, untuk memperkaya wawasannya. Dia kemudian membaca buku-buku ya yang menolong dia untuk bisa memimpin negara. Setelah itu dia latihan biola. Dan setelah itu, karena Thomas Jefferson ini juga terkenal suka mengadakan penelitian-penelitian, eksperimen-eksperimen. Dia lakukan itu, padahal tugasnya sebagai Presiden Amerika Serikat, kita tahu pasti sangatlah sibuk. Kalau kita mau tahu apa artinya waktu 1 detik, kita bisa bertanya kepada atlet, seperti atlet pelari ya di Olimpiade contohnya. Kadang-kadang waktu yang sangat kecil, mungkin bahkan tidak sampai 1 detik, sepersekian detik menentukan seseorang bisa menang atau dia kalah. Oleh karena itu, marilah kita gunakan waktu kita yang sedikit-sedikit ini dengan bijaksana. Karena Tuhan memberikan kepada kita waktu, Tuhan menciptakan kita untuk dapat berbuah dan menghasilkan. Saudaraku, ketika saudara melihat slide ini, apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat? Ini bukan slide kosong. Ini adalah sebuah slide untuk saya ingin menguji saudara apa yang saudara lihat. Pasti sebagian besar dari saudara akan melihat bahwa ada bintik kecil, ada bintik hitam kecil yang ada di sini. Bagaimana dengan kuasa dari sebuah bintik yang kecil? Lukas 6 ayat 41 sampai 42 mengatakan demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang di dalam matamu, padahal balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Apa arti kuasa dari sebuah bintik yang kecil? Saudara, tadi gambar tadi itu ada bidang yang putih yang besar. Kemudian ada bintik kecil yang berwarna hitam di tengah. Umumnya kita tidak melihat banyak kebaikan orang, tapi kita melihat satu kejelekan dia, keburukan dia, noda orang lain, dan kita mulai berkeliling menghakimi orang. Kita sok tahu apa masalah dari orang itu, dan kita merasa tahu apa solusinya. Sehingga yang kita sibuk urusin tiap hari adalah kesalahan orang, masalah orang, pergumulan orang lain. Yang kita lihat fokus hanya kepada bintik hitam yang kecil. Kita tidak lihat kepada bidang putih yang jauh lebih besar. Saudaraku, jangan biarkan masalah kecil orang lain menelan hidup Anda, menelan diri Anda. Dan kita harus mulai belajar untuk berhenti menghakimi orang lain. Saudara, sebetulnya kalau saja kita berjalan setiap hari dekat dengan Yesus, maka kita tidak akan melihat bintiknya orang lain. Fokus kita adalah menyelesaikan bintik kecil kita sendiri.
Karena kita masih memiliki begitu banyak kelemahan, masih begitu banyak kekurangan, bahkan dosa di hadapan Allah. Walaupun itu mungkin hanya dosa yang kecil-kecil, tapi kita harus serius untuk bisa melepaskannya ketika kita berjalan dekat dengan Tuhan. Dan saudaraku, seringkali kita kehilangan hal-hal yang indah dalam hidup kita. Kita jadi lupa untuk menikmati hidup kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, hanya karena kita mengizinkan ada masalah-masalah kecil masuk ke dalam hidup kita. Sehingga hal-hal yang kecil, masalah-masalah kecil ini merebut perhatian kita, sehingga kita lupa bersyukur atas berkat-berkat yang jauh lebih banyak dan jauh lebih besar yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bagaimana dengan kuasa dari tindakan yang kecil? Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang ditulis di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Kisah ini adalah tentang sebuah perjamuan yang diadakan di rumah Simon. Simon ini adalah seseorang yang disembuhkan oleh Yesus dari penyakit kusta. Jadi dia mengadakan perjamuan di rumahnya sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan terima kasih kepada Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Pada waktu di tengah-tengah perjamuan datanglah seorang wanita. Kita tentu sudah tahu ceritanya. Wanita ini adalah wanita yang berdosa. Dia datang mendekati Yesus dan kemudian datang di bawah kaki Yesus. Lukas 7 ayat 39 mencatat apa yang ada di dalam pikiran Simon. Simon ini berpikir, jika ia ini nabi, artinya jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Saudaraku, sampai di sini menarik sekali. Karena Simon yang baru saja disembuhkan dari penyakit kusta, dia mulai berpikir jelek, berpikir negatif terhadap orang lain. Dia melihat, ini perempuan yang gak benar. Dia datang di kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, menuangkan minyak dan bahkan mengurapi Yesus dengan minyak. Apa Yesus tidak tahu siapa perempuan itu? Dia lupa siapa diri dia. Dia adalah mantan penderita kusta, tapi dia bisa-bisanya menghakimi orang lain. Tidak heran setelah itu Yesus katakan, Simon, kamu yang undang saya ke rumah ini. Tapi waktu saya masuk, kamu tidak membersihkan atau membasuhkan kakiku. Justru dia yang melakukannya. Saudaraku, kalau kita lihat diri kita sebagai orang yang, saya hanya bikin dosa, tapi dosa saya kecil-kecil, bukan yang besar. Maka kita hanya sedikit bisa menghargai kasih karunia pengampunan Tuhan. Karena orang-orang yang berpikir bahwa mereka berbuat dosa-dosa kecil, hanya butuh juru selamat yang kecil. Orang yang melihat dirinya sebagai orang berdosa yang besar, yang menghargai besarnya kasih karunia juru selamat dan menjadi orang yang rendah hati. Saudara ingat, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang dipanggil bukan karena kehebatan mereka, bukan karena mereka yang paling besar. Contoh seperti Gideon ketika dipanggil oleh Tuhan dan ditulis ceritanya dalam Hakim-Hakim 6. Dia katakan bahwa Tuhan, siapa saya ini? Kaumku yang paling kecil, saya juga seorang yang paling muda. Tuhan memanggil seseorang yang tahu bahwa dirinya itu tidak memiliki apa-apa. Kisah yang lain adalah Daud. Pada waktu Daud diurapi sebagai raja oleh Samuel, dia masih muda, bahkan dia anak yang paling muda, anak Isa yang paling muda, yang diurapi menjadi raja atas Israel. Rasul Paulus, rasul yang besar, dalam 1 Korintus 15 ayat 9 mengatakan bahwa aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Kalau kita sombong, kita akan mungkin jadi Rasul Paulus. Kita akan katakan, saya adalah rasul yang terbesar dari semua rasul. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa dia justru adalah rasul yang paling hina dari semua rasul. Saudaraku, Tuhan dapat berbuat perkara-perkara besar melalui tokoh-tokoh Alkitab ini
Karena mereka bisa melihat betapa kecilnya diri mereka dibandingkan Tuhan. Maka di dalam Matius 23 ayat 12 katakan begini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Jadi kalau kita merasa diri kita ini besar dalam penilaian diri kita sendiri, saudara, ketahuilah bahwa jika kita berpikir seperti itu, Tuhan hanya dapat melakukan perkara-perkara kecil dengan kita. Saya sangat suka satu kutipan yang diucapkan oleh Martin Luther. Kutipannya ini seperti ini. God creates from nothing. So until we become nothing, He can do nothing with us. Artinya, Tuhan menciptakan manusia itu dari ketiadaan, tidak ada apa-apa. Tetapi Dia menciptakan kita dari tidak ada apa-apa sampai kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Barulah Dia dapat mengerjakan sesuatu dengan kita. Artinya kalau sebelum kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, Dia tidak dapat berbuat apapun dengan kita. Maka Yesus sendiri katakan bahwa kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita selalu merasa diri kita besar dan orang lain kecil dan kita hebat, orang lain tidak hebat, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah bahaya dari dosa-dosa yang kecil. Satu cerita di Alkitab yang mencerminkan hal ini adalah kasus Daud dan Batsyeba. Daud tidak serta-merta membunuh orang. Daud memulai hanya dari satu langkah yang kecil. Yaitu ketika dia mulai merasa bahwa ya sudah waktunya saya agak santai dikit lah. Nggak usah ikut perang. Jadi dia memberikan waktu santai, me time pada waktu itu. Tidak ikut perang. Dan sementara dia santai, dia jalan ke sotoh istananya. Dan kemudian melihat. Apa yang dia lihat? Batsyeba mandi. Harusnya begitu dia lihat ada wanita yang mandi, dia cepat-cepat lari dari pencobaan kan. Memalingkan matanya. Tetapi enggak, dia liatin terus. Pada waktu dia liatin terus, timbullah nafsunya. Akhirnya dia bersinah. Dan setelah dia bersinah, dia mau menipu Uria suami dari Batsyeba. Dan karena nggak berhasil tipuannya, akhirnya dia bunuh Uria suami dari Batsyeba. Saudara, Daud yang dekat dengan Tuhan, ketika dia memberikan kesempatan kepada waktu, sebentar lagi Tuhan cuma lihat doang sedikit, hanya dosa yang kecil dalam waktu yang singkat. Dari seseorang yang dekat dengan Tuhan menjadi seorang pesinah dan pembunuh. Orang-orang yang kecanduan pornografi tidak serta-merta kecanduan pornografi. Mungkin itu dimulai dari ketika menyetir pulang kantor, kiri kanan kita melihat ada iklan yang memuat foto-foto yang seksi, bodinya seksi. Dan dari situ kita liatin terus. Dan lama-lama ada timbul nafsu dalam diri kita. Dan kemudian menjadi kecanduan pornografi. Ada sebuah langkah yang kecil yang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang besar. Orang-orang yang kecanduan obat-obatan terlarang juga tidak langsung tiba-tiba mendadak kecanduan obat-obatan terlarang. Mungkin itu dimulai ketika masa masih kecil, masih anak-anak, ya remaja, temannya bilang, lu udah nyobain rokok nggak? Enak loh, wah nggak maco banget sih, nggak merokok. Mungkin hanya itu, mencoba satu batang. Tapi berujung kepada kecanduan obat-obatan terlarang atau alkohol. Ada sebuah kutipan yang menarik. Perhatikan di sini. Kutipan ini mengatakan demikian. Adalah salah satu dari alat setan yang paling berhasil untuk menuntun manusia melakukan dosa-dosa yang kecil. Untuk membutakan pikiran kepada bahayanya memanjakan diri yang kecil. Bahayanya penyimpangan yang kecil dari perintah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita dengan jelas. Banyak orang yang ngeri, takut kalau melakukan pelanggaran yang besar. Tapi
dituntun untuk melihat kepada dosa-dosa dalam perkara-perkara yang kecil sebagai suatu dosa yang konsekuensinya sepele saja. Tapi dosa-dosa yang kecil-kecil itulah yang memakan habis hidup kesalehan dalam jiwa. Hati-hati, saudara. Kalau suatu hari saudara pergi ke dokter dan dokter kemudian setelah periksa, kemudian dokter katakan, Bu, gak usah khawatir. Ibu hanya punya kanker yang kecil. Ibu hanya punya sedikit kanker. Kira-kira saudara akan hidup tenang dan damai? Enggak. Walaupun kanker itu kecil, kita pasti udah stres duluan. Bagaimana dengan kalau ada dokter dan kita pergi ke dokter kulit dan dokternya katakan, tenang aja Pak, Bapak hanya hasilnya nih, hanya ada sedikit kusta. Mana ada sedikit kusta? Saudara, sama, bahkan lebih daripada ketika kita takut kena kanker, takut kena kusta. Kita harus lebih takut melakukan dosa-dosa yang kecil. Tidak ada perkataan yang mengatakan, dosa itu hanya kecil saja. Jangan pernah meremehkan dan jangan pernah mencemooh dosa. Amsal 14 ayat 9 katakan, orang bodohlah. Hanya orang bodoh yang mencemoohkan korban tebusan. Korban tebusan diadakan oleh karena perbuatan dosa. Jangan pernah mencemooh dan meremehkan dosa. Karena sesungguhnya tidak ada yang namanya dosa kecil. Dosa dan kecil adalah sebuah istilah yang oksimoron, saling bertentangan. Karena kalau kita merenungkan kematian dan pengorbanan Yesus di kayu salib, apakah ada yang namanya dosa kecil? Satu dosa kita sekecil apapun, itulah yang menyebabkan Yesus disalib. Dosa telah menuntun kepada kematian miliaran orang. Jadi saudara, jangan pernah meremehkan dosa. Karena dosa yang paling kecil pun berarti pemberontakan terhadap Tuhan. Pada tahun 1871 terjadi sebuah kebakaran besar di Chicago yang disebut sebagai Great Chicago Fire. Kebakaran ini bukan karena ada gas yang meledak atau kilang minyak yang meledak, tidak saudara. Kebakaran ini hanya dimulai ketika ada seekor sapi di lumbung milik dari Nyonya O'Leary yang pada waktu malam itu menendang pelita yang dari api. Pelita ini kemudian jatuh dan membakar seberkas jerami. Dan dengan cepat lumbung itu terbakar. Dan ketika lumbung itu terbakar, itu apinya menyebar ke rumah-rumah yang lain. Sehingga pada waktu itu di kota Chicago terjadi kebakaran besar, ratusan orang meninggal dunia dan kerugian mencapai jutaan dolar. Demikian pula dengan kehidupan kerohanian kita, saudaraku. Kita memilih Yesus bukan hanya satu kali. Kita memilih Yesus setiap hari, setiap kali. Dan pilihan-pilihan itu terjadi terhadap hal-hal yang kecil. Memilih Yesus itu dimulai dari pilihan kita terhadap hal-hal yang kecil setiap hari. Yesus, apa yang saya mau makan? Kita bukan memilih hari ini saya mau makan sehat atau makan yang enak atau tidak sehat. Tidak. Yang perlu kita pilih adalah Yesus. Yesus, apa yang engkau ingin saya makan? Itulah yang akan saya makan. Pilihan kita setiap hari terhadap hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil lah yang akan mengakibatkan kita dapat memilih Yesus untuk keputusan-keputusan yang besar, pilihan-pilihan yang besar, dan akibatnya, hasilnya adalah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus selamanya. Saudaraku, perkara-perkara kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Apa yang saudara mau pilih saat ini? Saya berharap saudara akan memilih Yesus setiap saat yang kecil, pada setiap tindakan yang kecil, setiap waktu-waktu yang kecil, saudara akan memilih Yesus. Dan kiranya Tuhan akan memberkati saudara
di dalam kehidupan kita. Tetap setia dan Tuhan akan gunakan saudara untuk membuat perkara-perkara yang besar yang akan mengubah dunia dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pelajaran ini. Terima kasih mengajarkan kami bahwa kecil itu besar. Dan kami hendaknya tidak menganggap remeh perkara-perkara yang kecil. Tolong kami ya Tuhan, agar mulai saat ini kami setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Dengan kuat kuasa Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Kami bawa doa kami di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.